Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru pada pelajaran IPA kelas 6 ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, ceria, semangat selalu ya. Ya, seperti Bu Guru di sekolah juga tetap semangat mendampingi anak belajar di rumah. Baiklah, kita lanjutkan materi kita dalam persiapan ujian kelas 6 ya anak-anak ya. Ya, kita masuk materi rantai makanan pada ekosistem tertentu dan simbiosis. Kita masuk yang pertama, anak-anak, rantai makanan pada ekosistem tertentu. Nah, sebelum masuk materi, kita pahami dulu ya kisi-kisi ujian kelas 6 ya. Yang pertama, anak-anak akan memprediksi perubahan yang akan terjadi pada ekosistem tertentu jika ada salah satu komponen rantai makanan yang punah atau berkembang pesat atau ada predator lain yang datang ya. Jadi maksudnya adalah jika komponen tertentu nanti ada yang berkurang ya. Kalau punah berarti berkurang ya. Kalau berkembang pesat bertambah ya. Yang kedua, mengisi salah satu komponen yang hilang pada rantai makanan. Nah, nanti kita lihat di soal ya. Yang ketiga, menyebutkan peran komponen pada rantai makanan. Baiklah, kita masuk rantai makanan ya. Nah, peran organisme dalam rantai makanan ada 3. Yang pertama, produsen. Ya, yang termasuk produsen adalah tumbuhan. Ya, jadi dalam satu rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen. Ya. Yang kedua, konsumen. Nah, konsumen ada beberapa ya anak-anak ya. Ada konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya ya. Yang ketiga ada pengurai atau decomposer ya. Yang berperan sebagai pengurai adalah bakteri, jamur ya. Untuk lebih jelasnya, yuk diperhatikan rantai makanan berikut. Nah, di sini rantai makanannya yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apa? Tumbuhan. Betul ya. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Jadi anak-anak di dalam menentukan peran komponen dalam rantai makanan, nah yang pertama yang diperhatikan, yang dilihat adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan adalah yang pertama. Nah, tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua, ya, hewan. Nah, hewan apa yang pemakan tumbuhan? Hewan herbivora ya. Jadi fungsinya berperannya sebagai konsumen 1. Nah, hewan berikutnya konsumen 2, berikutnya konsumen 3, dan ini bakteri sebagai pengurai ya. Coba kita perhatikan jika rantai makanannya lebih dari 1 ya anak-anak ya. Nanti anak-anak akan menemukan beberapa soal rantai makanannya lebih dari 1 ya. Nah, seperti ini. Ya, rantai makanan yang lebih dari 1 disebut apa anak-anak? Ya, betul, jaring-jaring makanan. Masih ingat ya? Nah, coba diperhatikan. Dalam jaring-jaring makanan ada beberapa rantai makanan ya. Yang perlu anak-anak perhatikan, yang pertama adalah sama, yaitu produsen. Nah, produsen apa tadi? Tumbuhan, betul sekali. Jadi, tumbuhan sebagai produsen. Nah, setelah anak-anak menentukan produsen, kemudian langkah berikutnya menentukan konsumen 1. Ya, nah, konsumen satunya ada berapa di sini? Nah, ada 2 ya anak-anak ya. Setelah tumbuhan, kita urutkan terlebih dahulu hewannya. Lalu kita tulis perannya. Oke? Nah, ini ada satu rantai makanan. Kemudian, rantai makanan kedua. Nah, perannya juga ditulis. Nah, untuk
hewan elang. Nah, hewan elang perannya ada dua, anak-anak. Ya, karena pada rantai makanan pertama, elang berfungsi sebagai konsumen 3. Nah, pada rantai makanan kedua, elang sebagai konsumen 2. Jadi, fungsi elang ada dua, anak-anak. Ditulis dua-duanya ya. Oke, nanti kalau ada soal, anak-anak tinggal mengurutkan saja. Ya, pertanyaannya yang hewan apa, fungsinya apa, ya, atau perannya apa. Oke? Nah, coba diperhatikan beberapa contoh rantai makanan ya, anak-anak, pada ekosistem tertentu. Ya, ada ekosistem sawah, laut, sungai, hutan, kebun. Ya. Nah, yang perlu anak-anak perhatikan dalam suatu rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Ya, guru contohkan di sawah ya, padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jenis makanan dari masing-masing hewan ini, anak-anak. Oke? Nah, misalkan seperti katak ya. Nah, katak termasuk hewan apa? Hewan insektivora atau pemakan serangga, sehingga katak memakan belalang. Nah, jadi kalau anak-anak menemukan soal, yang perlu diperhatikan adalah jenis makanan hewan yang paling tepat. Oke, yang paling tepat. Nah, begitu juga dengan ekosistem laut ya. Guru contohkan seperti ini. Fitoplankton dimakan zooplankton, dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, lalu dimakan hiu. Nah, anak-anak sudah mengetahui ya bahwa plankton adalah hewan yang zooplankton hewan sangat kecil. Nah, zooplankton nanti akan dimakan oleh ikan kecil ya. Tidak boleh langsung ikan besar. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, kemudian di sungai ya. Nah, di sungai hewannya apa saja? Itu yang harus diperhatikan. Jadi, pada dasarnya ekosistem itu terdiri dari hewan-hewan yang hidup di ekosistem tersebut. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan ekosistem sawah, nah hewannya yang ada di sawah seperti itu ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah proses makan dan dimakannya. Yang kedua, jenis makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Nah, di sini Bu Guru contohkan ekosistem laut. Nah, tumbuhan apa saja yang ada di ekosistem laut? Nah, yang pertama ada alga. Ya, alga ini adalah tumbuhan anak-anak. Ya, kemudian fitoplankton. Ya, ada beberapa tumbuhan yang lain. Oke, ini contoh rantai makanannya. Ya, baik kita lanjut. Nah, anak-anak nanti anak-anak akan menemukan soal sesuai kisi-kisi ya. Nah, ya kisi-kisi yang pertama tadi apa? Memprediksi. Nah, jadi anak-anak memprediksi kemungkinan yang terjadi jika ada perubahan. Perubahan di sini maksudnya jika komponen ada yang bertambah atau berkurang, ya. Contohnya pada rantai makanan ini ya. Yang pertama, misalkan tikusnya punah. Nah, punah itu karena apa? Ya bisa diburu manusia gitu ya. Nah, bisa juga dimakan oleh burung hantu. Nah, kalau punah itu berarti berkurang. Nah, pertanyaannya adalah jika tikus punah, apa yang terjadi dengan padi dan ular? Ya, nah, tikus memakan padi. Nah, tikusnya berkurang sehingga padinya bertambah. Ularnya bagaimana? Ularnya ikut berkurang karena ular kan memakan tikus, tikusnya berkurang sehingga ularnya menjadi berkurang juga karena makanannya berkurang. Oke? Ya, begitu juga dengan ular berkurang atau menurun ya. Jika ular menurun,
Nah, bagaimana dengan tikus? Nah, ular memakan tikus. Ularnya berkurang. Ya, berarti tikusnya akan bagaimana? Ular memakan tikus. Ularnya berkurang. Berarti tikusnya nanti menjadi bertambah. Tuh ya. Elangnya bagaimana? Elangnya ikut berkurang karena elang memakan ular. Ularnya kan berkurang sehingga elangnya menjadi berkurang juga karena makanannya berkurang anak-anak. Gitu ya. Nanti anak-anak tulis di sini tanda plus atau bertambah atau minus atau berkurang ya. Yuk kita masuk ke soal. Ya, coba diperhatikan soal berikut ya, dibaca, dipahami baik-baik ya. Dalam suatu lahan persawahan, terdapat komponen rantai makanan padi, tikus, elang, dan ular. Jika dalam ekosistem tersebut datang sekelompok burung hantu, nah kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah langkah pertama anak-anak harus mengurutkan terlebih dahulu ya rantai makanannya. Nah, di soal hanya soal cerita. Nah, anak-anak mengurutkan terlebih dahulu di bawah soal ya. Setelah diurutkan, dipahami soalnya. Burung hantu memakan tikus. Nah, sehingga tikusnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, jika tikus berkurang, apa yang akan terjadi dengan komponen yang lain? Nah, kita perhatikan satu-satu. Yang paling tepat apa? Tikusnya menurun, betul, sehingga padinya meningkat atau bertambah ya. Meningkat itu bertambah anak-anak. Ya, jadi anak-anak pahami kata per katanya ya. Jadi di dalam memahami soal IPA, anak-anak perlu memperhatikan soalnya, dipahami soalnya terlebih dahulu, kemudian pertanyaannya apa, baru dilihat pilihannya yang paling tepat. Nanti anak-anak kalau ada yang kurang tepat, anak-anak memberi tanda apa? Tanda silang. Nah, di samping soal diberi tanda silang, oke? Ya, baiklah kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Ya, lumut dimakan ikan, ikan dimakan ular, ular dimakan elang. Pada rantai makanan di atas, elang berperan sebagai, nah anak-anak menuliskan ya di bawah rantai makanannya, misalkan lumut. Lumut apa tadi? Perannya sebagai produsen, karena lumut tumbuhan. Betul sekali. Ditulis di bawah lumut produsen. Ikan konsumen 1, ular konsumen 2, elang konsumen 3. Sehingga elang berperan sebagai konsumen 3. Itu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sungai adalah, nah anak-anak memperhatikan ya, proses makan dimakan tadi. Misalkan yang A. Nah, di sini ada kata pemakan apa? Pemakan serangga ya. Nah, kurang tepat diberi silang. Jadi, dalam mengerjakan soal seperti ini, soal IPA, anak-anak perlu memberi tanda silang atau mengeliminasi ya, mengeliminasi atau memberi tanda silang yang bukan. Nah, atau yang salah diberi silang di sampingnya, kemudian dicari yang paling pas ya. Jadi jawabannya adalah B anak-anak. Oke? Lanjut. Nah, rantai makanan. Rumput dimakan X. Nah, X-nya apa kira-kira yang paling tepat ya? Kita perhatikan. Ya, X memakan rumput, X dimakan oleh ular. Nah, ular memakan apa ya anak-anak ya yang paling pas? Nah, ya, yang paling pas adalah kelinci. Soal berikutnya, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kolam. Ya, coba diperhatikan. Yang di kolam, kira-kira yang salah atau yang bukan? Nah, kelinci, bukan di kolam, silang, hiu, di laut, silang, hiu, di laut, silang. Nah, sehingga jawabannya A. Begitu anak-anak ya. Diingat-ingat ya dalam menjawab soal IPA seperti ini ya. Dicari jawaban yang kurang pas atau yang salah, dieliminasi atau disilang. Nah, ya, seperti itu. Soal berikutnya, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun. Oke, diperhatikan yang paling pas mana coba.
Nah, yang A, belalang bukan makan ayam. Nah, ya. Kucing bukan makan rumput ya. Nah, berarti yang paling pas adalah B ya. Wortel, tikus, kelinci. Berikutnya soal tahun 2015 ya. Ini mudah ya Nana ya. Peran dari lele dan elang. Nah, anak-anak menuliskan perannya, lalu dicari lele. Anak-anak perlu memperhatikan lele. Nah, lele itu konsumen 2, elang konsumen 4. Nah, sehingga jawabannya adalah B ya. Baiklah, Nana, kita lanjut, masih semangat ya. Nah, masih semangat tentunya. Kita masuk simbiosis atau hubungan erat antar makhluk hidup. Ya. Ada beberapa alasan yang terjadi hubungan antar makhluk hidup ya Nana ya. Alasannya apa? Yang pertama, untuk kebutuhan bahan makanan. Yang kedua, untuk kebutuhan tempat tinggal. Yang ketiga, untuk kebutuhan perlindungan. Ya. Bentuk simbiosis ada 4 ya Nana, masih ingat ya? Yang pertama, mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Nah, coba kita perhatikan contoh mutualisme. Mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan ya, anak-anak. Saling menguntungkan berarti satu untung juga. Contohnya lebah dan bunga ya. Lebah mendapat untung ya. Kenapa? Karena lebah memperoleh makanan yaitu berupa nektar dari bunga ya. Berarti lebah diuntungkan. Bunga juga diuntungkan. Kenapa? Karena bunga dibantu proses penyerbukannya oleh lebah sehingga bunga bisa menghasilkan buah. Nah, sehingga hubungannya disebut mutualisme atau saling menguntungkan ya. Begitu juga dengan kerbau dan burung jalak ya. Kemudian parasitisme. Parasitisme, satu untung, satu rugi. Ya, contohnya banyak ya. Yang pertama ada benalu dengan tumbuhan inang. Yang kedua tali putri dengan tumbuhan inang. Ada juga rafflesia dengan akar inang ya. Nah, anak-anak sudah memahami ya 3 itu ya. Benalu, tali putri, dan rafflesia. Kemudian komensalisme. Nah, untuk contoh komensalisme ini banyak sekali anak-anak ya. Nanti bisa dibaca di modul, oke? Ya, coba komensalisme artinya apa? Satu diuntungkan, yang lain tidak rugi dan tidak untung atau tidak dapat apa-apa, gitu ya. Contohnya yang pertama anggrek, ya. Anggrek hidup dengan tumbuhan lain, nah atau tumbuhan inang ya. Contohnya anggrek di pohon kelapa, ya. Anggrek mendapat tempat tinggal, berarti memperoleh keuntungan, bisa berlindung untuk tempat tinggal. Apakah pohon inangnya rugi atau tidak diuntungkan? Ya, jadi tumbuhan inangnya tidak apa-apa anak-anak, tidak untung, tidak rugi. Nah, sehingga disebut komensalisme. Ada juga contohnya paku tanduk rusa, ya. Kemudian amensalisme, ya. Nanti amensalisme satu rugi dan satu tidak untung, tidak rugi, ya. Baiklah anak-anak, kita masuk contohnya ya. Nah, contoh yang pertama simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis parasitisme adalah apa anak-anak kemarin soal tryout kedua ya. Nah, paku apa tadi? Paku komensalisme, anggrek komensalisme. Nah, yang kurang pas anak-anak beri tanda silang ya di sampingnya, dieliminasi, diberi tanda silang. Tali putri, oke, tali putri adalah parasitisme. Coba yang D sirih. Nah, sirih juga merambat di pohon inang, itu juga komensalisme ya. Jadi jawaban yang paling pas adalah tali putri, C. Oke, kita lanjut soal tryout Kabupaten 2 ya. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis parasitisme. Nah, parasitisme yang merugikan. Coba yang A, ikan remora dengan ikan hiu. Hubungannya apa? Ya, betul, komensalisme. Ya, berarti disilang. Pertanyaannya parasit. Jadi anak-anak memberi garis di parasit. Nah, langkah pertama memberi garisnya. Kemudian anemon laut dengan ikan badut. Nah, ini juga komensalisme. Burung jalak hingga pada kerbau. Apa burung jalak? Mutualisme, betul. Nah, kutu
Ya, kutu bersarang pada tubuh kucing adalah parasit. Ya, karena kutu menghisap darah kucing sehingga merugikan kucing. Ya, sehingga disebut parasit. Jadi jawabannya D. Gitu ya, anak-anak ya. Selanjutnya, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Nah, komensalisme apa saja? Coba yang A, Rafflesia menempel pada inang. Rafflesia adalah parasit. Benalu hidup menempel pada pohon mangga, parasit. Tali putri menempel pada tumbuhan tetehan, parasit. Nah, jawabannya adalah tumbuhan sirih yang merambat pada pohon kelor. Nah, ya. Anak-anak sudah paham ya. Berikutnya, tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Hal ini terjadi karena A. Tumbuhan paku mendapat tempat hidup. Betul, ya. Paku dan pohon kelapa apa tadi? Komensalisme, betul. Komensalisme artinya satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Tumbuhan paku memperoleh tempat tinggal, betul. Sedangkan kelapa tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Jadi jawabannya A ya. Nah, coba anak-anak perhatikan soal-soal berikut, bisa menjawabnya dengan cepat? Nah, coba ya. Kita latihan soal 1. Hubungan antara cacing pita dengan perut manusia disebut parasitisme. Betul. Yang kedua, hubungan antara anggrek dan pohon inang disebut komensalisme. Hubungan antara tali putri dengan tanaman pagar adalah simbiosis parasitisme. Betul. 4. Hubungan antara tumbuhan Rafflesia dengan akar pohon adalah simbiosis parasitisme. Betul. 5. Hubungan antar benalu dengan inangnya adalah parasitisme. Oke, anak-anak udah paham ya. Berikutnya ada padi, titik-titik, kata ular. Kira-kira apa ya? Katak makan apa ya tadi? Katak, oh katak makan serangga, bisa belalang. Oke, tuh. Nomor 7, ada tumbuhan ya. Tumbuhan di sini nanti anak-anak bisa akar, bisa daun, ya, bisa batang. Kemudian ada yang komponen yang kosong, kemudian burung. Nah, kira-kira hewan apa ya yang memakan tumbuhan dimakan oleh burung? Ya, bisa ulat, bisa ya, ulat memakan daun atau ulat memakan tumbuhan, kemudian burung makan ulat. Yang ke-8, nggak usah. Ya, nomor 9 aja. 9, sirih merambat di pohon rambutan. Hubungan yang terjadi disebut, ya betul, komensalisme. 10, rumput, belalang, titik ular. Ayo, tadi yang memakan belalang apa? Katak, betul sekali. Nah, sudah paham ya? Oke, anak-anak. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini. Semoga anak-anak tambah paham ya dengan materi yang sudah Bu Guru sampaikan dan contoh soalnya. Oke? Tetap semangat anak-anak ya. Bu Guru senang sekali bisa menjumpai anak-anak pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak juga senang ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat, ceria, semangat ya. Sholat 5 waktu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.